Baik, selamat pagi Pak Rojali. Perkenalkan nama saya Karaltan dengan NIM 230186303 pada kelas LA05. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya pada meeting exam kriptografi. Oke, baik. Di sini saya mulai saja dari nomor satu, di mana penjelasan mengenai algoritma DES, langkah-langkah enkripsi, dekripsi, dan genre kunci. Oke, di sini saya mulai dengan definisinya. DES atau Data Encryption Standard adalah suatu algoritma paling dasar dan standar yang dipakai di dunia untuk dipakai sebagai pengenkripsian suatu data. Nah, algoritma DES ini bekerja pada bits atau binary number. Sehingga kalau bentuknya itu string harus diubah dulu ke heksadesimal, heksadesimal harus ke binary number baru bisa untuk dienkripsi. Ini untuk contohnya seperti ini. Untuk penjelasan enkripsi definisinya secara singkat akan seperti ini. Kita mulai saja langsung ke algoritma enkripsinya. Jadi yang pertama, enkripsi maupun dekripsi itu harus membuat dash key atau subkey-nya. Jadi di sini key original 64 bits dijadikan sebagai 54 bits dengan cara permutasi dengan membaca tabel PC1 ini. Nah, cara membaca tabel ini dari kiri ke kanan. Nah, di sini ada angka 57 yang berarti bit ke-57 dari bit original menjadi bit pertama dari key permutation atau key yang baru, key plus di sini. Dan itu dilakukan secara terus-menerus sampai selesai, sampai 4. Jadi di sini ada contohnya, di sini bentuk heksadesimal, jadi binary, di kiri kanan kan. Lalu key-nya dimisahkan seperti ini. Lalu kita langkah pertamanya untuk menjadi key plus ini. Baca PC1 tadi, kita pecah bagian kiri dan kanan COD0 akan menjadi seperti ini. Lalu yang kedua, kita menerapkan left shift ini. Banyak paper menggunakan kata left shift. Untuk lebih mudahnya, ini adalah proses untuk pemindahan bit secara berurutan. Jadi bitnya geser-geser ke kiri. Jadi di sini tabel itu cara bacanya, jadi iteration pertama geser ke kiri sekali, iteration kedua sekali, tiga dua kali. Jadi bisa dilihat di sini contohnya. Ini yang original, iterasi pertamanya. Yang kiri ini yang pertama menjadi yang terakhir. Jadi sini satunya ada 5, yang sini satunya ada 3. Jadi geser saja sampai 16. Oke. Di sini setelah mendapatkan hasil ya, kita harus permutasi lagi sama seperti PJ1 tadi kita baca. Lalu kita dapatkan ke K1 sampai K16. Nah, ini yang disebut key, dash key atau sub key-nya. Lalu proses enkripsinya baru dimulai, di mana plain text atau original text harus di permutation dengan initial permutation seperti ini. Sama pembacanya seperti tadi. Secara lengkapnya seperti ini. Ini setelah diubah, lalu dibagi kiri dan kanan seperti ini. Lalu kita harus melakukan iterasi sebanyak 16 kali untuk mendapatkan L dan R sampai 16. Ini rumusnya. K-nya itu key yang sudah kita dapatkan. Nah, F ini yang harus kita cari bagaimana mappingannya. Lalu di sini kita masukkan saja yang sudah diberitahu. Ini untuk mencari F-nya. Secara umum kita harus ekspansi dari 32 ke 48. Nah, lalu kita permutasi lagi seperti ini dengan A-bit selection table. Lalu 3 bit pertama dari Rn ada pada posisi 32. Ini cara membacanya. Lalu R0 menjadi seperti ini RN0 menjadi seperti ini setelah dibaca. Lalu kita akan melakukan exclusive OR di sini dengan key-nya seperti ini. Dari sini prosesnya. Lalu di sini setelah kita exclusive OR, kita harus mengalamatkan pada suatu table yang dinamakan Xboxes. Nah, di sini ini hasil sebelumnya seperti ini. Setelah kita hitung akan menjadi seperti ini. SB-nya itu dari Xboxes. Nah, untuk menentukan tabelnya, di sini saya pakai contoh S1. Jadi untuk langkah-langkahnya dari sini.
Ini untuk penentuan I-nya. Jadi kita harus lihat ini kita ngambil yang mana. Nah, ini I-nya untuk ngambil baris. Kalau J-nya itu dari kolom. Ini berarti kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, contohnya di sini misalkan input blocknya seperti ini. 01 berarti itu barisnya baris pertama. Kalau tengahnya itu 1101, kita binary-in menjadi 13 sehingga kolom 13. Nah, kita baca pada tabel yang tadi. Nah, ternyata itu adalah angka 5. Kalau kita jadiin binary, ini menjadi hasilnya. Untuk referensi tabelnya ini ada di sini. Jadi mengikuti ini. Lalu iterasi pertama kita dapatkan ini dan kita dapatkan semuanya, kita hitung dapat nilai F dengan permutasi pada tabel berikut. Jadi kita dapat nilai F, lalu kita masukkan tadi yang ke goals kita tadi yang kurang F saja mappingannya, lakukan sampai 16 dan yang terakhir adalah R16 16 L16 yang sudah kita dapatkan kita mutasi akhir pada IP-1 ini. Jadi ini contohnya kita balikan urutannya, kita baca dari itu kita ubah ke heksadesimal dan ini merupakan hasil dari ciphertext ya, itu hasil enkripsinya. Untuk proses dekripsinya pada dasarnya sama seperti enkripsi, tetapi hanya dibedakan urutan key-nya saja. Jadi di sini misalkan enkripsinya K1, di dekripsinya itu adalah K16 dan seterusnya K2 adalah K15. Ini dapat dibaca. Kita beralih ke nomor 2, di mana algoritma relevance keeper. Nah, relevance keeper ini adalah enkripsi huruf plain text dengan mengubah posisi huruf dengan bentuknya zigzag. Di situ kita relevance ini disebut relevance karena bentuknya zigzag kayak pagar. Jadi ini algoritma secara utuhnya. Kita langsung saja ke contoh, di mana plain text-nya adalah saya pusing dan jumlah rel atau kolom yang bisa dipakai itu adalah 3. Jadi saya bikin dulu table. Caranya adalah plain text ini kata per kata itu harus ditulis dari atas kolom ini. Eh, jadi bentuknya zigzag. Saya pusing seperti ini. Lalu jika kita ingin mencari kata enkripsinya, kita tinggal baca per baris. SPN, AAU, dan seterusnya. Ini hasil enkripsinya. Kalau dekripsinya ini dapat dibaca. Kalau cara saya itu adalah membuat teks dummy di mana panjangnya itu sama dengan panjang ciphertext-nya sehingga saya masukkan ke dalam tabel ini secara zigzag juga. Nah, kalau ciphertext ini kan tadi dibacanya dari baris per baris, jadi saya taruh di baris per baris S, P, N, dan lain-lain. Jadi seperti ini. Jadi kita dapatkan kata enkripsinya adalah saya pusing. Kita beralih ke code-nya. Nomor 3 adalah guess algorithm. Jadi di sini ada keystringnya Carlton. Di sini adalah function untuk converter hexadesimal ke binary. Di sini adalah converter string to hexadesimal. Di sini adalah apply PC atau PC table tadi yang ada termsnya. Ini splitting to half untuk L dan R. Rearrange bits by shifting left ini adalah yang mindahin bit. Di sini adalah terms yang tadi PC1, shift table, harus pindah berapa banyak, PC2 itu bacanya juga. Generating subkey, ini ada prosesnya di sini semua. Ada apply PC, split half, shift left, dan apply PC lagi. Di sini untuk programnya di sini, jadi ada string to hex karena string harus ke hex, hex ke binary, langsung saja kita run. Di sini key-nya Carlton, ini dash key-nya ada 16 seperti ini. Kita beralih ke nomor 4, di mana V-generate cheaper. Di sini adalah generate key, di sini enkripsi, ini dekripsi. Ini sebenarnya sama, karena bedanya ada plus dan minusnya doang, karena ordernya doang. Lalu kita langsung saja ke aplikasinya, di mana plain text-nya ada awas di rumah ada penculik, keywordnya bahaya, key-nya kita generate, cheaper kita enkripsi, original kita dekripsi dari cheaper text-nya. Kita play saja. Plain text awas di rumah penculik, key-nya bahaya, bahaya, bahaya. Cheaper ini enkripsinya, plainnya itu di decrypt dari encryption. Jadi sekian dari penjelasan saya pada Meet Exam Kriptografi. Terima kasih Pak Roja.